Kamu baru saja akan merapikan bantal dan mengenakan piyama favoritmu. Lalu kamu menyetel alarm untuk keesokan harinya. Alarm akan berdering dalam 8 jam. Seharusnya itu sudah cukup, bukankah itu yang disarankan oleh dokter? Tapi saat alarm berdering keesokan paginya, kamu bangun dengan perasaan lebih lelah daripada saat hendak tidur. Apakah anjuran tidur selama 8 jam itu hanya mitos belaka? Maaf ya harus mengatakan ini kepadamu, tapi meski tidur adalah hal alamiah bagi manusia, sebagian dari kita ternyata nggak pandai tidur. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan ritme sirkadian. Biar ku jelaskan nih. Ritme sirkadian adalah proses internal alami yang dimiliki banyak organisme hidup. Bayangkan ritme sirkadian adalah manajer proyek tubuh kita yang bertanggung jawab atas jadwal tidur malam dan bangun di pagi hari. Ini juga membantu menyelaraskan tubuh kita dengan lingkungan dan tingkat cahaya yang kita terima sepanjang hari. Kita bukan satu-satunya makhluk yang memiliki ritme sirkadian. Ritme sirkadian sebenarnya ditemukan pada sebagian besar makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan bahkan beberapa bakteri. Ritme sirkadian berperan penting dalam mengatur waktu tidur, kebutuhan makan, dan bahkan produksi hormon. Pada siang hari, tubuh memproduksi hormon seperti kortisol yang membantu kita tetap waspada dan terjaga. Pada malam hari, tubuh mulai memproduksi melatonin yang membuat kita merasa lelah dan mendorong kita untuk tidur. Ritme sirkadian memberitahu tubuh kapan waktu yang tepat untuk memproduksi hormon-hormon tersebut sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Saat ritme sirkadian kita kacau, seperti saat mengalami jet lag atau memiliki jam kerja yang gak teratur, pola tidur pun bisa terganggu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita mungkin akan kesulitan untuk tertidur atau sering terbangun sepanjang malam. Atau seperti yang mungkin pernah kamu alami, merasa lelah dan pusing di siang hari meskipun sudah tidur cukup di malam hari. Untuk memastikan pola tidur kita tetap sehat, kita perlu jadwal tidur yang konsisten. Mungkin akan membantu jika kita membiarkan diri terpapar cahaya alami di siang hari dan menghindari melihat layar seperti ponsel atau tablet menjelang tidur. Dengan mengikuti aturan-aturan ini dan memastikan jam internal tubuh kita beroperasi dengan baik, kita bisa meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan kita secara keseluruhan. Kita sekarang tahu betapa pentingnya tidur, tapi berapa lama waktu tidur yang sebenarnya dibutuhkan? Penjelasannya agak rumit nih. Pertama, hal ini sangat berkaitan dengan usia kita. Saat baru lahir, kita butuh banyak sekali waktu tidur, sekitar 14 hingga 17 jam. Seiring bertambahnya usia, pada saat balita misalnya, kita membutuhkan 11 hingga 14 jam tidur setiap hari. Kebanyakan remaja membutuhkan 8 hingga 10 jam tidur, dan pada saat dewasa, kita akan cukup hanya dengan tidur selama 7 jam. Selain usia, genetika juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan tidur kita. Beberapa orang secara alami cenderung membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit tidur. Selain itu, mereka yang memiliki gaya hidup lebih aktif mungkin butuh lebih banyak tidur untuk memulihkan dan meregenerasi tubuh. Tingkat stres yang tinggi bisa memengaruhi pola tidur dan menyebabkan seseorang butuh lebih banyak tidur untuk merasa segar kembali. Kamu mungkin juga pernah merasa butuh lebih banyak tidur saat terserang flu atau selepas makan terlalu banyak. Haruskah kita tidur di jam yang sama agar bisa beristirahat dengan maksimal? Kamu pasti pernah dengar istilah night owl atau orang yang gemar bergadang atau early bird yang selalu tidur cepat dan bangun pagi. Para night owl cenderung lebih energik dan produktif di malam hari, sementara early bird lebih produktif di pagi hari. Kedua tipe ini punya kebiasaan dan preferensi masing-masing dan gak ada satu cara khusus untuk menjadi salah satunya. Ada banyak kuesioner online yang bisa kamu kerjakan untuk mengetahui kategori mana yang paling cocok denganmu. Atau kamu bisa mengujinya sendiri di rumah. Cobalah tidur pada jam yang berbeda dengan jangka waktu tertentu dan lihat pilihan mana yang paling cocok untuk meningkatkan energimu sepanjang hari. Bagaimana dengan posisi tidur? Apakah itu juga memengaruhi seberapa segar tubuh kita saat bangun tidur? Tentu saja, dan cara paling efektif untuk mengetahui apa yang terbaik untukmu adalah dengan mencatat semuanya dalam buku harian tidur. Kamu harus mencatat kebiasaan tidurmu setidaknya selama 1 atau 2 minggu untuk mendapatkan hasil terbaik. Pastikan untuk berganti-ganti posisi tidur, telentang, miring, atau tengkurap setiap malam. Kamu nggak perlu mengubah posisi tidur favoritmu kalau kamu memang nggak ada masalah dan bisa bangun dengan kondisi cukup istirahat.
Kalau kamu mengalami kendala, berikut beberapa hal yang bisa kamu coba. Contohnya, jika mengalami nyeri leher, kamu akan bisa beristirahat dengan lebih baik saat tidur pada posisi telentang atau menyamping. Cobalah gunakan bantal yang lebih tebal saat tidur menyamping dan bantal yang lebih tipis saat tidur telentang. Kalau sinusmu yang membuatmu terjaga di malam hari, cobalah tidur telentang dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi ya. Bantal yang lebih tebal juga bisa membantu. Kalau mengalami nyeri pinggul atau punggung, tidurlah telentang tapi taruh bantal atau handuk yang digulung di bawah lututmu. Ini akan mengurangi tekanan pada tulang belakang dan mengurangi rasa nyeri. Daftar fakta tentang tidur ini nggak akan lengkap tanpa membahas tentang kisah cinta terhebat. Kisah yang kita semua rasakan dengan tombol snooze alarm. Bener kan? Apakah menekan tombol snooze benar-benar memberi kita waktu ekstra untuk beristirahat? Ini mungkin juga mitos terbesar dari semuanya. Informasi ini bukan hanya tidak benar, tapi menekan tombol snooze bisa membuat kita merasa lebih letih dalam jangka panjang, meskipun secara teknis kita tidur lebih lama. Interval tidur 10 menit yang dilakukan berulang-ulang bukanlah jenis tidur yang baik. Gak ada cukup waktu bagi kita untuk kembali tertidur lelap. Selain itu, ada juga yang namanya terlalu banyak tidur. Kebanyakan tidur membuatmu lebih mengantuk di siang hari dan bisa memengaruhi metabolisme serta tingkat energimu. Belum lagi, hal ini bisa sangat mengganggu orang yang tidur sekamar denganmu loh. Berpisah dengan tombol snooze bisa membuat stres, memang. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Sebagai permulaan, pasanglah alarm yang realistis. Kalau kamu termasuk yang suka bergadang, jangan paksain diri bangun pagi-pagi sekali kalau emang nggak perlu. Tentukan jadwal tidur yang cocok untukmu, dan yang terpenting, patuhi jadwal tersebut. Lanjutkan dengan segera beranjak dari tempat tidur setelah terbangun. Perubahan postur tubuh akan memicu reaksi kimia yang tepat dalam tubuh yang akan menghilangkan keinginan untuk kembali tidur. Kalau nggak ada yang berhasil, kamu bisa memindahkan jam wecker ke seberang ruangan. Kalau kamu harus bangun dari tempat tidur untuk menekan tombol snooze, lebih kecil kemungkinannya untuk kembali tidur kan? Hanya karena kamu nggak memiliki masalah-masalah ini, bukan berarti pola tidurmu baik-baik aja loh. Beberapa orang tampaknya berpikir cuma karena bisa tertidur di mana saja, mereka termasuk memiliki pola tidur yang baik. Tapi itu nggak benar. Rata-rata kita butuh waktu 5 hingga 15 menit untuk tertidur setelah berbaring untuk tidur. Kalau butuh waktu lebih lama dalam jangka waktu yang lama, itu mungkin pertanda insomnia. Di sisi lain, jika tertidur dalam waktu kurang dari 5 menit, bisa jadi kamu kurang tidur tuh. Dalam hal ini mungkin terjadi karena berbagai alasan seperti stres atau bahkan perubahan pola makan. Ini bisa juga berarti tidur yang kamu dapatkan, bahkan jika durasinya sesuai yang disarankan, yaitu 7 hingga 9 jam, masih terbagi-bagi atau terganggu.